Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari Hukum Acara dan Praktek Peradilan TUN PT3 dari Universitas Tadulako dengan saya Sof Adrian Maulana sebagai Hakim Ketua. Saya Sersi Manjaran sebagai Hakim Anggota 1. Saya Indriani Imam sebagai Hakim Anggota 2. Saya Uraifatul Mila sebagai Panitra. Saya Buaya Gede sebagai saksi penggugat. Saya Kinanti sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Restu Pertiwi sebagai kuasa hukum tergugat 2. Saya Nur Hikmah sebagai kuasa hukum tergugat 1. Dan saya Daryanti sebagai saksi tergugat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Sidang sedang berlangsung pada hari ini tanggal 18 Maret 2025. Sidang perkara pengadilan tata usaha negara Palu dengan nomor perkara 111 garis miring J garis miring 2025 garis miring PTUN antara Budi Santoso sebagai penggugat melawan Bupati Muhammad Jaya sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Soal wajib sidang berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946, siapapun yang bersikap tidak sesuai dengan mata pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua dapat diperintahkan keluar dari ruang sidang. Jika tindakan tersebut mengandung unsur tindak pidana, pelaku dapat dituntut secara tegas. Hari ini, tanggal 17 Maret 2025, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor perkara 111 garis miring G garis miring 2025 garis miring PTUD dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penggugat dan tergugat sedang hadir? Penggugat dan tergugat hadir. Sidang berakhir kita sudah. Baik yang mulia, saudara penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Baik. Saudara penggugat, apakah benar Anda terlibat dalam perkara ini? Apakah Anda telah dipanggil secara pagi? Baik, saudara tergugat, apakah benar Anda yang terlibat dalam perkara ini? Benar yang mulia, saya terlibat dalam perkara ini. Apakah Anda telah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut yang mulia. Baik, saudara penggugat, sebelumnya kami majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Mohon menunjukkan surat kuasa khusus dan maju ke hadapan majelis. Silakan. Baik, silakan. Saudara penggugat, apakah Anda diwakili atau diminta oleh kuasa hukum? Baik, saudara tergugat, apakah Anda dalam hal ini didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum? Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum menunjukkan surat kuasa Anda. Baik yang mulia. Baiklah, untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan gugatan dari pihak tergugat kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya. Apakah saudara siap untuk membacakan gugatan saudara? Siap, yang mulia. Sebelumnya, apakah Anda telah memberikan salinan kepada saudara penggugat? Sudah. Baik, silakan dibaca.
Majelis Hakim yang mulia, saudara tergugat yang kami hormati, surat gugatan identitas para pihak dianggap telah dibacakan. Objek sengketa bahwa yang menjadi objek sengketa adalah surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat nomor 025/EP/PKD/2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan pada tanggal 10 Februari 2025 dan didirikan atas nama Budi Sampurno. Dasar gugatan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tentang waktu gugatan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kepentingan penggugat yang menyebutkan penggugat merasa dirugikan karena penggugat adalah seorang PNS dan dirugikan karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi keluarganya dan membuat kata-kata sebab penggugat hilang akibat keluarganya surat keputusan pemberhentian tidak dilaksanakan nomor 025/PKD/2025 yang ditujukan kepada penggugat. Posisi atau alasan gugatan 1. Bahwa pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 tentang peradilan tata usaha negara menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah selanjutnya dianggap telah dibacakan. 2. Bahwa Budi Sampurno merupakan seorang pegawai negeri sipil golongan 3B di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Jaya. 3. Bahwa Budi telah mendirikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Jaya selama 15 tahun. 4. Bahwa Budi pada tanggal 15 Januari 2005 Budi Sampurno dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Jaya diberitahukan kepada Budi bahwa ia telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai PNS. 5. Bahwa pemecatan Budi Sampurno didasarkan pada surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Jaya nomor 025/PKD/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Budi Sampurno. Benar bahwa dalam keputusan disebutkan bahwa Budi Sampurno terbukti melakukan pelanggaran disiplin terhadap pembantu tidak melakukan kerja tanpa keterangan selama 44 hari kerja betul-betul dan melakukan tindakan yang merugikan nama baik dan organisasi. 7. Bahwa Budi tidak pernah akses tanpa keterangan dan memiliki bukti tidak dari akses digital yang lengkap. 8. Bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 mengatur mengenai tata cara pemeriksaan penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin yang tertuang dalam pasal 26 dan pasal 27 menegaskan bahwa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus dipanggil secara tertulis oleh atasan dan langsung melakukan pemeriksaan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. 9. Bahwa dengan tidak dilakukan pemeriksaan secara tertulis dan melakukan pemeriksaan kepada Budi sebelum dijatuhi hukuman disiplin, maka SK pemeriksaan tersebut batal dihukum. 10. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS yang termuat dalam pasal 3 ayat 1 tindakan Budi Sampurno yang merugikan pegawai instansi tidaklah benar. 2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Lampung Jaya nomor 025/PKD/2025 bertentangan dengan angka salah satu pemerintahan yang baik. 12. Bahwa berdasarkan pencarian data maka tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan berlaku terkait keputusan pemecatan tidak dengan sama kepada penggugat. 13. Bahwa demi keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum maka Ketua Majelis Hakim mengabulkan pokok permohonan terkait penggugat demi menjamin hak penggugat. Permohonan penundaan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Petitum atau penuntutan. A. Dalam penundaan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan penggugat. B. Dalam pokok perkara sengketa. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat nomor 025/PKD/2025 tertanggal 10 Januari 2025. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat nomor 025/PKD/2025. 4. Membebankan tergugat untuk membayar biaya perkara. Karena kami penggugat proses penggugat dengan PSKM. Kepada pihak tergugat, apakah sudah mendengar dan merevisi gugatan dari pihak tergugat? Kami telah mendengar dan mengerti yang mulia. Apakah saudara keberatan dengan surat gugatan tersebut? Iya yang mulia, kami keberatan dengan isi gugatan tersebut. Apakah saudari sudah mempersiapkan eksepsi atas gugatan? Iya yang mulia, kami sudah mempersiapkan eksepsi tersebut. Baiklah, kepada yang kuasa hukum tergugat, silakan dibacakan eksepsi saudara. Baik yang mulia. Jawaban tergugat nomor 45/S
10/11/2025 antara Komisi 1 sebagai penggugat melawan Bupati sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Makmur Jaya di Jalan Ponegoro nomor 34 Kabupaten Makmur Jaya. Dengan hormat yang pertama di bawah ini adalah saya Nurul Hikmah SKMH sebagai advokat yang beralamat di kantor hukum Law and Partner Jalan Bukit P9 nomor 6 Bali Aceh. Bertindak untuk dan atas nama tergugat Bupati berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 14 Februari 2025. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat Budi Santoso yang diwakili oleh kuasa hukumnya Kinanti SKMH sebagai berikut. Yang pertama, eksepsi 1. Eksepsi gugatan kabur atau obscure libel adalah bahwa gugatan tergugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh tergugat, tidak menjelaskan secara konkret bukti bahwa penggugat tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta tidak menyebutkan kerugian secara spesifik yang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, gugatan penggugat bersifat kabur atau obscure libel. 2. Eksepsi kurang pihak bahwa penjabat yang melakukan pemeriksaan disiplin dan membuat berita acara pemeriksaan BAP adalah atasan langsung penggugat. Namun dalam gugatan, pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak, karena itu gugatan dapat dinyatakan kurang pihak. Kedua, tanggapan tergugat atas posita penggugat. Berikut jawaban tergugat terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan. 1. Bahwa dalil angka 1 sampai 4 penggugat tergugat membenarkan sebagian, yang dimana membenarkan bahwa penggugat adalah PNS dan benar tergugat mengeluarkan SK nomor 025/KEP/BKD/2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat. Namun demikian, alasan penerbitan SK telah sesuai dengan ketentuan PP 94 tahun 2021 dan dilakukan atas proses pemeriksaan disiplin. Kedua, bahwa tergugat menolak dalil angka 6 penggugat, yang dimana penggugat menyatakan tidak pernah absen selama 46 hari tanpa keterangan. Hal tersebut tidak benar karena tergugat memiliki rekod absensi manual dan dapat hadir ruangan yang menunjukkan tergugat tidak hadir tanpa penjelasan selama 46 hari berturut-turut. Kemudian absensi digital tergugat tidak dapat diberikan bukti utama karena data absensi digital ditemukan tidak sinkron dengan daftar hadir manual dan terdapat indikasi penggugat auto check in melalui perangkat pribadi. Kemudian atasan langsung penggugat telah mengeluarkan laporan pelanggaran disiplin tertulis sebelum SK diberlakukan. Dengan demikian, dalil penggugat adalah tidak berdasar. Ketiga, tanggapan atas dalil melanggar AUPB atau dalam dalil angka 11 sampai 12 itu bahwa SK telah diterbitkan berdasarkan kewenangan prosedur dan substansi yang sah sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan asas akuntabilitas. SK justru diterbitkan untuk menjaga disiplin dan integritas aparatur dan oleh karenanya sudah sejalan dengan AUPD. Ketiga, argumentasi hukum tergugat. Yang pertama, pasal 88 huruf C PP 94/2021 dengan jelas menyatakan bahwa PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 46 hari kerja dijatuhkan sanksi penerbitan tidak dengan hormat, sehingga dalam hal ini penggugat memenuhi unsur tersebut. Yang kedua, pasal 27 PP 94/2021 memberikan kewenangan bagi atasan untuk melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran PNS apabila yang bersangkutan tidak hadir setelah 2 kali pemanggilan. Dengan demikian, prosedur telah dipenuhi tergugat. Ketiga, SK bersifat konsisten, logis dan profesional, tidak menyalahi AUPD sehingga tidak dapat dibatalkan hanya berdasar keberatan subjektif penggugat. Yang keempat, tanggapan terhadap permohonan penundaan. Tergugat menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa karena yang pertama, pelaksanaan SK pemberhentian tidak
dapat dipulihkan. Sebab apabila SK dibatalkan, penggugat dapat dipulihkan sebagaimana putusan pengadilan. Yang kedua, pelaksanaan SK merupakan kewajiban administrasi untuk menjaga ketertiban dan integritas aparatur. Kedua, tidak terdapat alasan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 67 Undang-Undang PTUN yang dapat membenarkan penundaan. Dengan demikian, permohonan penundaan patut ditolak. Kelima, petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tergugat memohon kepada Ketua atau Majelis Hakim PTUN Bangku Jaya untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi tergugat, 2. Menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2. Menyatakan sah dan tidak berlaku surat keputusan Bupati Makmur Jaya nomor 025 KLP BKD 2025 tentang pembarunya tidak dengan hormat atas nama Budi Santoso. 3. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan putusan. 4. Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Sekian yang mulia. Pada pihak penggugat, apakah sudah mendengar dan mengerti dari eksepsi tersebut? Apakah saudari ini akan menanggapi eksepsi tersebut? Kami tetap pada gugatan kami. Baik. Pada dalam 1 minggu dari hari ini dan atau pada tanggal berapa? Tanggal 28 Maret yang mulia. Apakah ada agenda sidang pada hari ini? Tidak ada yang mulia. Baik. Demikian sidang pun diakan itu dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Maka persidangan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Jaya dengan agenda sidang pembacaan putusan mutlak oleh majelis hakim. Pada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus memanggil melalui pemanggilan terlebih dahulu. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara tertutup. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Hari ini tanggal 24 Maret 2025 sidang tata usaha negara dengan nomor 111 garis miring D garis miring 2025 garis miring ketentuan tadi dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah tergugat dan penggugat telah hadir? Sudah yang mulia. Baik. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat? Apakah sidang hari ini sudah bisa kita mulai? Bisa yang mulia. Baik, sesuai dengan ketentuan pada persidangan minggu lalu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Para pihak yang bersengketa mohon untuk mendengarkan baik-baik isi putusan hari ini. Panitera, mohon dilanjutkan. Putusan salah nomor 111 garis miring B garis miring 2025 garis miring NK. Demikian adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jaya yang memeriksa hal ini dan memutus perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah membaca seluruh berkas perkara dan memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan putusan negara dalam perkara oleh yang selanjutnya dianggap telah berdasarkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jaya tersebut setelah membaca gugatan dan jawaban tergugat, setelah memahami dan mempelajari tanggapan para pihak. 1. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makmur Jaya nomor 111 garis miring B garis miring 2025 garis miring Rektur NKJ tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. 2. Surat Penyelenggaraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makmur Jaya nomor 111 garis miring D garis miring 2025 garis miring Rektur NKJ tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan perwira pengganti. 3.
Berkas perkara nomor 111 garis miring D garis miring 2025 garis miring Ketum MKJ beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya. 4. Berkas permohonan gugatan dari Budi Santoso tanggal 15 Februari 2025 perihal permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara nomor 111 garis miring D garis miring 2025 garis miring Ketum garis miring MKJ seluruh dengan gugatan penggugat atas keputusan tersebut dengan nilai telah menimbulkan kerugian yang nyata dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Apabila tetap dilaksanakan seluruh perkara aku diputuskan secara berkekuatan hukum tetap akan merugikan hak penggugat. Tentang permohonan gugatan, menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan penggugat untuk dimohonkan batal atau tidak sah dalam keputusan Bupati Makmur Jaya nomor 025 tahun 2025 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudari Budi Santoso dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Makmur Jaya pada tanggal 15 Januari 2025. Menimbang bahwa pemohon gugatan Budi Santoso dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2025 pada pokoknya mengungkapkan alasan permohonan yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa yang terhadap permohonan dari pemohon intervensi tersebut untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara nomor 111 dari G garing 2025 garing pengadilan dalam perkara nomor 111 garing G garing 2025 garing pengadilan tinggi pengadilan tata usaha negeri Makmur Jaya, majelis hakim telah mendengar tanggapan para pihak secara lisan dalam sidang terdahulu tanggal 17 Maret 2025 yang intinya para pihak menyatakan tidak berkeberatan terhadap pemohon penggugat tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan alasan pemohon gugatan dalam tanggapan para pihak tersebut, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Pertimbangan: menimbang bahwa penggugat Budi Santoso melalui gugatan tanggal 15 Februari tahun 2025 mengajukan permohonan agar majelis hakim memeriksa dan mengadili keputusan tata usaha negara berupa surat keputusan nomor 025 garing KEP garing BKD garing 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat mengemukakan antara lain dengan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Mengadili 1. Menolak ekstensi tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa permohonan gugatan memiliki tergugat hukum karena mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek sengketa. 3. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan nomor 025 garis miring K garis miring PKD garis miring 2025 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama penggugat Budi Santoso sampai dengan adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. 4. Memerintahkan kepada penggugat tersebut sampai putusan akhir dijatuhkan yang bersumber dari surat keputusan tersebut sampai putusan akhir dijatuhkan. 5. Menyatakan bahwa permohonan tidak terkait intervensi dapat diterima tidak dalam perkara angka dalam permohonan intervensi. 6. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan ke sidang pembuktian tidak masuk dari masing-masing pihak. 7. Menyatakan bahwa biaya perkara akan diperhitungkan dan dibebankan bersama dengan putusan akhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh kami Adrian Maulana sebagai hakim ketua, Christian Simanjorang SMH dan Indriani Aiman SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan setelah ini digunakan pada hari ini dalam sidang yang terbuka untuk ini oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh Urai Fatul Gula SH sebagai panitia pidana Pengadilan Tata Usaha Negara Makmur Jaya dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, kepada kedua belah pihak, telah mendengar isi putusan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada sidang agenda penelitian. Bagaimana? Apakah pihak penggugat telah menyatakan alat bukti? Siapa?
apakah aku dimintai Baik, kepada tergugat, apakah 7 hari cukup untuk menyatakan hal bukti? Cukup yang mulia. Kepada saudara tergugat, apakah 7 hari ke depan akan ada tidak sih? Tidak ada yang mulia. Baik. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan tergugat untuk mempersiapkan alat buktinya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 7 April 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka agenda ini akan dilanjutkan pada minggu depan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makrojaya dengan agenda pembuktian dari masing-masing pihak. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Dengan demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan. Terima kasih yang mulia. Hari ini tanggal 31 Maret 2025 sidang tata usaha negara dari nomor Saka 111 garis miring D garis miring 2025 garis miring betul MKJ dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana bisa tergugat dan penggugat? Apakah sidang hari ini sudah bisa dimulai? Bisa yang mulia. Baik, sesuai dengan catatan pada persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Apakah pihak penggugat telah menyiapkan alat bukti? sudah yang mulia? Kami akan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti tertulis. Apa kompetensi saksi tersebut sehingga dapat dihadirkan dalam persidangan? Saksi merupakan staf yang mengelola absensi pegawai dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Makrojaya yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi tersebut dalam ruang persidangan. Baik yang mulia, saksi penggugat memasuki ruang persidangan. Silakan. Terima kasih mulia. Baik, selamat siang, saudari saksi. Saudari sehat? Baik, sebelumnya silakan saudari menunjukkan identitas saudari di hadapan majelis hakim. Baik, silakan. Baik, saya akan memeriksa saudari identitas saudari. Mohon dijawab dengan sebenar-benarnya. Nama saudari? Ayo ini yang mulia. Alamat tempat tinggal? Sekiranya teman-teman muda yang mulia. Agama Islam bangsa Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Pekerjaan saudari? Staf administrasi yang mulia. Baik. Saudari akan disumpah menurut keyakinan yang saudari anut. Mohon untuk mengikuti kata-kata yang akan diucapkan oleh hakim. Saudari saksi silakan berdiri. Rohaniawan. Saudari saksi mohon ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi, apakah hubungan saudara dengan penggugat? Saya adalah staf administrasi yang bertugas mengelola absensi pegawai yang mulia. Saya bertanggung jawab untuk merekap data kehadiran semua pegawai termasuk Pak Budi Santoso yang mulia. Saksi, berdasarkan data yang dikelola, bagaimana rekam kehadiran Budi Santoso pada periode November sampai Desember 2024? Berdasarkan data absensi digital yang saya kelola, Pak Budi hadir lengkap setiap hari kerja pada periode November sampai Desember 2024. Apakah ada perbedaan antara data absensi digital dan absensi manual untuk Budi Santoso? Ya, ada yang mulia. Di absensi digital, Pak Budi tercatat
hadir lengkap, tapi di absensi manual ada beberapa hari yang tidak ada tanda tangannya. Namun ini wajar karena banyak pegawai yang lupa tanda tangan di buku manual, terutama saat sedang sibuk. Yang menjadi acuan resmi seharusnya adalah absensi digital karena lebih akurat dan tidak bisa dimanipulasi. Baik, dari penggugat, apakah ada pertanyaan? Silakan. Selamat siang, Bu. Saksi, apakah sistem absensi digital uang saudara ini reliable dan akurat? Sangat akurat, Bu. Sistem kami menggunakan teknologi fingerprint terbaru yang langsung terhubung ke server pusat. Data otomatis tersimpan dan tidak bisa diubah atau dihapus kecuali administrator sistem dengan log aktivitas yang tercatat. Saya sendiri hanya bisa melihat dan mencetak data, tidak bisa mengubah. Baik, berarti sangat akurat ya. Apakah saudari pernah menemukan kejanggalan ataupun anomali pada data absensi Pak Budi Santoso? Tidak ada sama sekali, Bu. Data absensi Pak Budi sangat konsisten. Beliau termasuk pegawai yang paling disiplin dalam hak kehadiran. Bahkan jam datanya selalu lebih pagi dari jam kerja yang ditentukan. Saya tidak pernah menemukan masalah dengan absensi beliau. Baik, ketika SK pemecatan keluar dengan alasan tidak masuk kerja selama 46 hari, apakah saudari ini diminta konfirmasi ataupun verifikasi data? Tidak pernah, sama sekali tidak ada yang meminta saya untuk mengecek atau memverifikasi data terhadap Pak Budi. Saya baru tahu ada SK pemecatan setelah kejadian. Kalau saja saya ditanya, saya akan memberikan data yang benar bahwa Pak Budi hadir lengkap. Saya sangat heran kenapa tidak ada yang mengecek data ke bagian saya sebagai pengelola absensi. Baik, terima kasih. Pada pihak tergugat, apakah ada pertanyaan dari saksi? Silakan. Saksi, saudara mengatakan sebagai pengelola absensi. Apakah mungkin ada sistem absensi lain yang saudara tidak ketahui? Tidak mungkin, Bu. Saya adalah satu-satunya staf yang mengelola sistem absensi di instansi kami. Semua data kalian pegawai harus melalui saya. Tidak ada sistem lain yang saya tidak ketahui. Apakah tidak mungkin ada pegawai yang memanipulasi sistem dengan cara tertentu sehingga data digital menunjukkan hadir padahal orangnya tidak ada? Secara teori sangat sulit, Bu. Sistem kami memerlukan sidik jari yang unik, kecuali ada fitur profesional yang mereka sistem. Tapi itu akan ketahuan oleh tim IT pusat karena ada sistem monitoring. Sampai saat ini tidak ada laporan peretasan atau manipulasi sistem. Lagi pula kalau memang ada manipulasi, mengapa hanya data Pak Budi? Data pegawai lain juga bisa dimanipulasi dong, tapi faktanya tidak ada. Saksi, apakah saudara memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Pak Budi sehingga saudara membela beliau? Tidak ada hubungan pribadi khusus, Bu. Hubungan saya dengan Pak Budi adalah hubungan profesional sebagai sama pegawai. Saya memberikan kesaksian berdasarkan data yang saya kelola. Data adalah data, fakta adalah fakta. Saya tidak membela siapapun. Saya hanya menyampaikan kebenaran berdasarkan catatan resmi yang menjadi tanggung jawab saya. Cukup ya, Bu ya. Baik, terima kasih. Saudara saksi, terima kasih atas keterangan yang sudah diberikan kepada saudara ini. Silakan kembali ke tempatnya. Tapi sebelumnya silakan saudari mengambil identitas saudari di kepada terang. Baik, terima kasih. Ya. Baik, bagaimana yang penggugat? Apakah saksinya sudah cukup? Sudah cukup ya, Mulia? Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada saksi dari pihak tergugat. Bagaimana yang tergugat? Apakah saksinya telah siap untuk dihadirkan? Sudah ya, Mulia. Saya menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti tertulis yang Mulia. Baik, sebagai apa kompetensi dari saksi tersebut sehingga dapat diajukan dalam persidangan ini? Saksi merupakan PNS yang bekerja dalam bidang yang sama di Dinas Pendidikan Makmur Jaya yang Mulia. Baik, silakan memberikan saksi. Saksi tergugat memasuki ruang persidangan. Baik, silakan dulu. Selamat siang, saudari saksi. Siap yang mulia. Apakah saudari siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya silakan saudari maju di hadapan majelis hakim untuk menjalankan persidangan.
Baik, saya akan memeriksa identitas saudari. Mohon dijawab dengan sebenarnya. Nama saudari? Dan yang mulia. Alamat tempat tinggal? Jalan Melati nomor 5. Pekerjaan saudari? PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Mangkunegaran. Selanjutnya, saudari telah diperiksa identitasnya, maka selanjutnya saudari akan disumpah menurut keyakinannya, saudari. Katakan lagi. Sebelumnya silakan. Karyawan, membantu. Baik, saudari ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, silakan duduk. Saudari saksi, apakah saudari mengenal pihak penggugat Budi Santoso? Ya, yang mulia, saya mengenalkan. Saya adalah rekan kerja produk yang mulia. Kami bekerja di divisi yang sama, yaitu dan kurikulum. Saya kenal Pak Budi sudah 10 tahun sejak beliau menempatkan bidang kami. Saksi, apakah saudara melihat langsung kehadiran Budi Santoso di kantor pada periode November sampai Desember 2024? Tidak, yang mulia, saya jarang melihat Pak Budi di kantor yang mulia. Dan juga aksesnya Pak Budi saya lihat beberapa kali kosong yang mulia. Baik, apakah saudara mengetahui adanya konflik antara Budi Santoso dengan rekan kerja lainnya? Ya, yang mulia, saya tahu ada konflik antara Pak Budi dengan salah satu rekan kami. Konflik itu terjadi karena masalah perbedaan pendapat dalam penyusunan program kerja seperti bulan Oktober 2024. Sejak saat itu, hubungan rekan tersebut dengan Pak Budi tidak baik yang mulia. Bahkan terkadang menyebabkan suasana kantor dalam nyaman yang mulia. Baik, pada pihak tergugat, apakah ada pertanyaan dari saudari saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saksi, saudari bilang rekan kerja Pak Budi. Apakah saudari setiap hari 24 jam bersama Pak Budi sehingga yakin Pak Budi beberapa kali tidak masuk kerja? Tentu tidak 24 jam, Bu. Kami bekerja di ruangan yang sama dan saya jarang melihat Pak Budi ada di sekitar kerja. Dan juga data absensi manual Pak Budi kosong. Artinya ini menunjukkan bahwa Pak Budi tidak masuk kerja. Mengenai sistem absensi menurut Ibu, apakah lebih akurat absensi secara manual atau secara digital? Secara teknis, absensi manual lebih akurat, Bu. Karena pada absensi manual di kantor kami itu 2 kali, yaitu pada saat masuk kerja dan juga pada saat bekerja, Bu. Jadi dan seperti ini menurut saya dengan melibatkan. Baik, terima kasih. Pada pihak penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudari saksi, bisakah saudari menjelaskan lebih detail bagaimana sistem absensi di kantor Anda bekerja? Di kantor kami menggunakan 2 sistem absensi, Bu. Pertama, absensi digital dengan fingerprint yang otomatis terekam di sistem. Kedua, absensi manual berprosedur tanda tangan selama 2 kali dalam 1 hari. Untuk absensi manual, saya lihat dan kehadiran Pak Budi kosong. Baik, apakah saudari ini pernah mendengar ataupun melihat ada pemeriksaan atau pemanggilan terhadap Budi Santoso sebelum SK pemeriksaan ini keluar? Tidak pernah, Bu, sama sekali tidak ada. Saya sangat terkejut ketika mendengar Pak Budi beberapa kali diberikan. Tidak ada panggilan, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pemeriksaan. Semuanya benar-benar saja. Kalau memang ada pemeriksaan, pasti kami tahu karena langsung kami sebelum. Baik, berarti tidak pernah ya? Baik, bagaimana karakter ataupun kinerja Pak Budi Santoso ini selama Anda bekerja dengannya? Menurut pengamatan saudari bagaimana? Menurut saya pun Pak Budi adalah pegawai yang sangat kurang disiplin dan tidak bertanggung jawab, Bu. Beliau pernah bermasalah dengan pekerjaan. Hal ini terbukti dengan adanya beliau berkonflik dengan rekan kerja lainnya di kantor. Baik, yang mulia. Baik, terima kasih.
Terima kasih kepada saudari saksi telah memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Silakan saudari kembali ke tempatnya. Namun sebelumnya silakan saudari ke panitia untuk mengambil identitas saudari. Baik, saudari pihak tergugat, saksinya cukup ya? Cukup yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saksi telah selesai, maka selanjutnya saya memerintahkan kepada saudari pihak penggugat dan tergugat untuk menyerahkan alat bukti tertulis yang di hadapan majelis hakim. Pada pihak tergugat dan tergugat, silakan maju. Oke, silakan kembali. Terima kasih yang mulia. Dikarenakan pemeriksaan untuk sidang pembuktian telah selesai, maka selanjutnya sidang hari ini akan kita tunda dan tutup. Kepaniteran, 7 hari ke depan apakah ada agenda sidang? Tidak ada yang mulia. Baik. Selanjutnya mohon kepada penggugat dan pihak tergugat untuk mempersiapkan kesimpulan pada sidang selanjutnya. Dengan demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan. Terima kasih yang mulia. Sidang tata usaha negara dengan nomor register perkara 111 garis miring D garis miring 2020 garis miring MKJ dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah kesimpulan telah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan maju di hadapan majelis hakim untuk menyerahkan hasil kesimpulan. Baik yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saya akan menanyakan sebelumnya kepada pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah Anda tetap pada dugaan Anda? Ya, yang mulia, kami tetap pada gugatan kami. Saudari tergugat, apakah Anda tetap pada jawaban Anda? Ya yang mulia, kami tetap pada jawaban gugatan kami. Baik. Baik, kepada kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulan dan tetap pada gugatan dan jawabannya, maka tibalah majelis hakim untuk menjatuhkan sebuah keputusan. Panitera, 7 hari ke depan, apakah ada agenda persidangan? Tidak ada yang mulia. Baik. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditunda dan menyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Sidang tata usaha negara dalam nomor register 111 garis miring G garis miring 2025 garis miring MKJ dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah yang mulia. Baik, bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang hari ini dapat dilakukan? Bisa yang mulia. Baik, sesuai dengan catatan pada persidangan mingguan, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sebelum membacakan putusan, kami akan menyampaikan hasil rapat permusyawaratan hakim yang telah kami lakukan sebelumnya secara tertutup di luar agenda persidangan. Dalam rapat tersebut terjadi perbedaan pendapat dari majelis hakim yang kemudian kami putuskan untuk voting dan menghasilkan sebuah putusan sebagai berikut. Panitera, mohon dibantu putusan. Putusan nomor register perkara 111 garis miring G garis miring 2025 garis miring Petun MKJ. Demikian adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Makmur Jaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama acara biasa telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang telah diajukan oleh yang selanjutnya dianggap telah dibacakan.
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, setelah membaca dan mempelajari, majelis hakim mengatakan tentang gelar perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan ke kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui e-court pada tanggal 12 Maret 2025 dengan register nomor 111/2025/Ketur MKJ telah mengajukan gugatan sebagai berikut dan selanjutnya dianggap telah dibacakan berdasarkan uraian di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makmur Jaya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amat putusan sebagai berikut dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditetapkan untuk para penggugat hadir kuasanya. Begitu pula dengan para tergugat, sehingga selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada penggugat untuk membacakan gugatannya. Menimbang bahwa atas pembacaan surat gugatan penggugat tersebut, di selanjutnya pihak para tergugat telah mengajukan jawabannya masing-masing melalui informasi pengadilan sebagai berikut dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini. Pada pokoknya penggugat memohon agar pengadilan menyatakan batal keputusan Bupati Makmur Jaya nomor 025/BKD/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang pemberhentian dengan tidak hormat serta memerintahkan tergugat untuk mencabut SK tersebut. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil penggugat dan memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak. Namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan penggugat. Menimbang bahwa apabila berdasarkan pertimbangan hukum pengadilan dinilai gugatan penggugat tidak memenuhi aspek formalitas gugatan, maka pengadilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok sengketa. Sebaliknya, apabila memenuhi formalitas, maka pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara akuo. Menimbang bahwa penilaian aspek formalitas gugatan dinilai dari kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan upaya administrasi, serta kepentingan hukum penggugat. Menimbang bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang pada intinya berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa yaitu keputusan Bupati Makmur Jaya nomor 025/BKD/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang pemberhentian dengan tidak hormat, objek sengketa tersebut terbukti merupakan penetapan tertulis dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum langsung kepada penggugat, sehingga memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian, pengadilan berwenang secara absolut mengadili perkara akuo. Menimbang bahwa keputusan yang disengketakan diterima penggugat tanggal 15 Januari 2025, sedangkan gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang sah. Menimbang bahwa karena aspek formalitas gugatan telah terpenuhi, maka pengadilan akan mempertimbangkan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa perkara akuo. Menimbang
menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Bupati Makmur Jaya nomor 025-DKD-2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang pemberhentian dengan tidak hormat telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan. Mengadili 1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kabupaten Makmur Jaya dengan mengadili perkara ini. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Makmur Jaya dengan nomor 025-DKD 2025 tertanggal 10 Januari 2025 tentang pemberhentian dengan tidak hormat. 4. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 100.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kabupaten Makmur Jaya pada hari Senin hari ini oleh Muhammad Hadiran Maulana SHMH sebagai Hakim Ketua, Kristian Simanjorang SHMH dan Indrani Aimah SHMH masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh beberapa penjual SH sebagai panitera pengganti. Dengan demikian putusan Majelis Hakim diberlakukan kepada penggugat maupun tergugat. Apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada saudara penggugat dan tergugat, apakah saudara mengacu dengan putusan ini? Baiklah, dengan demikian sidang pemeriksaan perkara tata usaha negara dan nomor perkara 111/2025/2025 NKJ antara Budi Santoso sebagai penggugat melawan Bupati Makmur Jaya sebagai tergugat dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Jadi dimohon berdiri. Thank you.